Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Perkenalkan, saya mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Nama saya Aprilia Pesireron. Di sini, di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh saya, yaitu mata kuliah ilmu dasar keperawatan yang berjudul Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia, Sistem Respirasi, dan Sistem Endokrin. Saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian dari kedua sistem tersebut. Sebelum kita masuk pada fungsi kedua sistem tersebut, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari sistem respirasi. Sistem respirasi atau yang dikenal dengan sistem pernapasan, yaitu adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh untuk bernafas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari masing-masing bagian. Pada gambar tersebut adalah sistem respirasi. Sebelum saya menjelaskan tentang fungsi dari masing-masing bagian tersebut, saya akan menyebut masing-masing bagian dari sistem respirasi. Yang pertama rongga hidung, yang kedua rongga mulut, yang ketiga faring, yang keempat laring, yang kelima trakea, kemudian paru-paru, disusul oleh bronkus dan bronkiolus bagian kiri dan kanan, yang terakhir adalah alveolus. Yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung adalah organ yang terluar langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernapas. Fungsi hidung adalah menghirup oksigen atau yang dikenal sebagai O2 dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida atau CO2. Organ ini terletak di tulang tengkorak dan tersusun dari tulang rawan, tulang, otot, dan kulit. Di dalam hidung terdapat rongga hidung yang berperan penting dalam proses pernafasan. Rongga hidung berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring atau memfilterkan udara yang masuk ke tubuh, bulu, dan lendir atau mukus. Di dalam rongga hidung berfungsi untuk menangkap debu, spora, jamur, dan zat asing udara. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu rongga mulut. Rongga mulut ini berfungsi untuk memproduksi satu kata. Udara akan melewati pita suara di laring. Udara akan membuat pita suara bergetar sehingga bisa menghasilkan suara. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu faring. Fungsi dari faring atau yang biasa dikenal dengan tenggorokan merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Pada tenggorokan, organ pernafasan dilanjutkan dengan pangkal tenggorokan atau laring atau trakea dan bronkus. Kita masuk kepada tenggorokan atau laring, yaitu pangkal tenggorokan. Laring yang dikenal sebagai kotak suara adalah penghubung untuk faring dan trakea. Di bagian ini terdapat pita suara dan katup yang epilotis dan memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Yang kelima yaitu trakea. Trakea berfungsi untuk menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa. Fungsi utamanya sebagai jalur utama udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan tenggorokan. Seperti bisa dilihat pada gambar tersebut, yaitu terdiri dari cincin tulang rawan. Kita masuk pada paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital bagi tubuh manusia yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Letaknya berada di rongga dada di bagian diafragma. Bentuknya mirip seperti spons yang terdiri atas dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Paru-paru hanya memiliki 2 segmen, sementara paru-paru kanan memiliki 3 segmen. Kita masuk pada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Organ ini memiliki 2 percabangan menuju paru-paru, yaitu paru-paru kanan
dan paru-paru kiri. Bronkus berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju ke paru-paru. Kemudian kita masuk pada bronkiolus, bronkiolus kiri dan bronkiolus kanan. Bronkiolus memang dikenal dibagi menjadi dua bagian, yaitu bronkiolus kiri dan kanan. Fungsinya juga sama dengan bronkus, yaitu jalur udara dari trakea menuju ke paru-paru. Terakhir kita masuk pada alveolus. Alveolus atau biasa dikenal dengan gelembung udara. Fungsi dari alveolus adalah sistem pernapasan manusia yang pertama dalam tempat terjadinya pertukaran gas pada paru-paru, di mana setiap dindingnya dilapisi oleh sel-sel tipis yang datar atau dikenal dengan squamosa alveolar, serta memiliki kandungan banyak sekali kapiler. Disinilah tempat akan terjadi pertukaran gas dalam tubuh, yaitu di alveolus. Ya teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian dan fungsi dari sistem respirasi. Kemudian kita sekarang masuk pada sistem endokrin. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan jaringan kelenjar dan organ yang memiliki peran penting dalam mengatur banyak sekali fungsi tubuh seperti pertumbuhan sel, metabolisme, dan tumbuh kembang tubuh dan proses reproduksi. Sekarang kita masuk pada fungsi dari masing-masing bagian sistem endokrin. Tapi sebelum itu saya akan menyebutkan satu persatu dari bagian dari sistem endokrin. Yang pertama yaitu hipotalamus, yang kedua pineal, yang ketiga hipofisis, yang keempat tiroid, yang kelima paratiroid, yang keenam timus, yang ketujuh adrenal, yang kedelapan pankreas, yang kesembilan ovarium, dan yang terakhir adalah testis. Dan berikut adalah fungsi dari masing-masing bagian tersebut. Yang pertama adalah hipotalamus. Hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Hipotalamus menghasilkan hormon-hormon yang mengendalikan produksi hormon dari kelenjar pituitari. Yang kedua adalah pineal, adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantung dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Yang ketiga adalah hipofisis. Setelah mendapatkan rangsangan dari hipotalamus yang pertama, kelenjar hipofisis akan memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi, dan membakar energi, menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi pada organ tubuh lainnya. Yang keempat yaitu tiroid. Tiroid adalah salah satu kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui dengan bagian di depan leher, sedikit di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Yang kelima, paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar menghasilkan hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dan darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka Anda berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, salah satunya adalah gangguan tulang. Yang keenam adalah timus. Selain sel limfosit T, kelenjar timus memproduksi hormon timosin yang bertugas untuk menunjang kelenjar sel limfosit T dalam melawan infeksi dan sel kanker. Beberapa jenis hormon seperti insulin dan melatonin, hormon pengatur tidur, juga diproduksi oleh kelenjar ini, tapi jumlahnya hanya sedikit. Kita masuk kepada adrenal. Korteks adrenal bertanggung jawab dalam memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron dan mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah. Kortisol yang mengatur kadar gula darah dan metabolisme, dan gonadothyroid yang mengatur hormon seks. Yang kedelapan yaitu pankreas.
Pankreas berfungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah untuk mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula darah dalam tubuh. Hormon insulin akan mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. Kemudian ovarium berfungsi mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini penting dalam proses pubertas wanita dan ciri-ciri seks sekunder. Estrogen dan progesteron berperan dalam persiapan dinding rahim untuk implantasi telur yang telah dibuahi. Yang terakhir yaitu testis. Testis berperan pada sistem reproduksi dan sistem endokrin. Fungsi testis memproduksi sperma atau spermatozoa, memproduksi hormon seks pria seperti testosteron. Ya, demikian hasil presentasi saya di saat ini. Sekian dan terima kasih.